Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Natasha, NIM 061 dari kelas DKVA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas-tugas yang sudah saya kerjakan di mata kuliah Desain Komunikasi Visual kelas A. Berikut presentasinya. Tugas pertama adalah membuat font khusus. Font sendiri merupakan desain yang ada untuk serangkaian kata, dan font juga diartikan sebagai kombinasi dari jenis huruf dan kualitas lainnya seperti ukuran, tebal, serta jarak dari font itu sendiri. Nah, di sini saya mendapatkan dua font khusus yang dibuat secara khusus gitu untuk suatu hal. Yang pertama itu ada font Yogyakarta Type. Font Yogyakarta Type merupakan font yang didedikasikan khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta oleh pembuatnya Ed Arwan Odi. Font ini dirilis pada tahun 2015 yang merupakan font yang dikembangkan berdasarkan logo terbaru dari Jogja Istimewa. Sebagai font yang dikembangkan berdasarkan logo, tentunya font ini mampu melambangkan bagaimana wajah Jogja yang kental akan budaya. Bentuk dari font ini pun sangat khas dengan budaya. Font ini diciptakan untuk mempermudah pengaplikasian logo Jogja Istimewa di segala platform. Seorang yang membutuhkan penggunaan logo Jogja sudah tidak perlu lagi repot-repot mendownload logo tersebut, tinggal mengetik kata Jogja, maka logo kota Jogja itu sendiri sudah dapat terlihat. Oke. Next itu ada font ala NKCTHI. Font ala NKCTHI ini terinspirasi dari tulisan yang ada dalam poster film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini yang sempat viral di Indonesia. Muhammad Dimas selaku pembuat font berhasil membuat font yang hampir 100% mirip dengan font yang ada pada buku dan film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini atau NKCTHI. Font ini memiliki gaya khas yang sangat mirip dengan tulisan yang dibuat dengan tangan. Jadi fontnya itu seolah-olah merupakan buatan tangan gitu. Font ini memiliki kesan yang unik dan modern sehingga cocok digunakan untuk desain-desain dengan tema tulisan tangan kekinian. Ya, selanjutnya ada tugas yang kedua, yakni analisis warna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warna sendiri merupakan kesan yang diperoleh oleh mata dari cahaya yang dipantulkan benda-benda sehingga membentuk corak warna seperti biru, hijau, merah, dan sebagainya. Nah, di sini saya ada sekitar 10 logo yang saya analisis warnanya. Yakni yang pertama logo Halal Indonesia. Logo Halal Indonesia ini berwarna purple atau ungu dengan RGB-nya 106,0,122. Nah, selanjutnya ini ada logo Twitter. Logo Twitter ini berwarna biru dengan RGB R-nya 42, G-nya 169 dan B-nya 224. Selanjutnya ada logo Coca-Cola yang berwarna merah, RGB-nya 224, 0 dan 9. Nah, selanjutnya ada logo dari Amazon. Logo Amazon ini memiliki dua warna, yakni black atau hitam dan yellow atau kuning. Black-nya sendiri itu RGB-nya ada di angka 34, 30 dan juga 31. Sedangkan untuk warna kuning atau yellow-nya itu ada pada angka 254, 153 dan 0. Oke, selanjutnya itu ada logo dari perusahaan komputer Dell. Logo Dell ini berwarna biru dengan RGB-nya itu 0, 125 dan 84. Nah, selanjutnya ada logo dari salah satu perusahaan FitX, namanya FitX Express. Itu berasal dari dua warna, yakni purple serta orange. Untuk warna purple atau ungu sendiri itu ada pada angka RGB-nya 72, 64 dan 145. Sedangkan untuk warna oranye-nya itu ada pada RGB 246, 120 dan 33. Selanjutnya ada logo dari salah satu platform musik terbesar, yakni Spotify. Logo ini berwarna hijau dengan RGB-nya 30, 215 dan 96. Oke, selanjutnya itu adalah dari perusahaan yang mungkin sudah dikenal oleh kita, yakni Google Chrome maksud saya.
itu ada 4 warna, yakni red atau merah, yellow atau kuning, green atau hijau, dan blue atau biru. Untuk warna merahnya itu RGB-nya pada angka 225, 80, dan 67. Untuk warna kuning atau yellow itu pada angka 225, 89, dan 67. Sedangkan untuk warna hijau itu ada pada warna 0, 169, dan 91. Dan terakhir warna biru atau blue, ini RGB-nya ada pada angka 0, 141, 249. Nah, selanjutnya ada logo dari salah satu software editing yakni Blender. Itu ada 2 warna yakni blue atau biru serta orange. Untuk warna biru itu RGB-nya ada pada angka 38, 87, dan 135. Sedangkan warna orange itu RGB-nya ada pada 234, 118, dan 0. Selanjutnya itu ada yang terakhir, itu ada logo Canon, salah satu perusahaan yang mungkin sudah sangat familiar di telinga kita. Logo Canon ini sendiri terdiri dari warna merah dengan angka 204, 0, dan 0. Oke, selanjutnya itu ada tugas ketiga yakni membuat warna dan font baru. Oke, yang pertama yakni membuat warna dengan kode warna hex-nya itu FF5A57. Itu kita namakan dengan warna merah crab stick. Crab stick sendiri merupakan suatu makanan kekinian yang dibuat dari daging kepiting dan kemudian diolah sehingga digemari oleh anak-anak. Crab stick sendiri itu memiliki warna merah yang soft dan baru akan berubah. Warna soft itu tadi baru akan berubah menjadi warna yang lebih merah setelah digoreng. Warna crab stick sendiri merupakan warna yang berada di antara warna merah dan putih, di mana warna merah itu menyimbolkan keberanian dan warna putih itu melambangkan kesucian. Warna crab stick sendiri sebagai perpaduan kedua warna tersebut tentunya memiliki makna yang mendalam, yakni perpaduan antara keberanian dan juga kesucian. Keberanian tanpa kesucian itu seolah-olah hanya akan menimbulkan hal-hal negatif. Seorang yang berani tanpa disambangi dengan hati yang suci hanya akan membuatnya menjadi orang yang terkesan semena-mena gitu. Sedangkan kesucian tanpa keberanian hanya akan menenggelamkan kesucian tersebut di antara berbagai keburukan. Seorang harus berani untuk tetap berada pada kesucian, sebab apabila tidak ada keberanian, maka kesucian hanya diinjak-injak oleh keburukan-keburukan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya pembuatan font baru. Ini dari nama saya, yaitu font ini dibuat dengan konsep creepy atau horor gitu, sehingga sangat cocok apabila digunakan untuk membuat poster ataupun video ataupun karya lain yang bertemakan horor. Oke, selanjutnya tugas keempat yakni analisis film Design is Future. Film Design is Future merupakan film dokumenter yang digarap oleh Laura Sands yang diproduksi oleh Tomorix dan Barcelona Center of Design atau BCD. Film ini merupakan edisi terakhir dari Design is Future Congress Ciel pada tahun 2016 yang diadakan pada tanggal 6 sampai 8 Juni di Design Hub Barcelona dengan fokus utama pada inovasi melalui desain. Secara garis besar, film ini memuat tentang pendapat dari 15 pembicara dengan taraf internasional serta presenter dan kurator dalam berbagai desain, dalam bidang-bidang desain itu. Pembicara tersebut membahas mengenai inovasi melalui dunia desain yang menjelaskan bagaimana sebuah desain itu dapat membantu para profesional, bisnis maupun masyarakat menjadi lebih kreatif dan lebih inovatif. Oke, next. Dalam film tersebut setidaknya ada 3 perspektif yang diangkat, yakni desain dari perspektif profesi, dari perspektif bisnis, dan juga dari perspektif masyarakat. Dalam perspektif profesi, desain dikatakan tidak hanya berkaitan dengan seni, namun memiliki pengaruh besar dalam kehidupan berbagai profesi di dunia. Desain mampu memberikan pengalaman yang inovatif dalam bidang profesi, penelitian, bahkan kewirausahaan. Sebab setiap profesi tentunya memerlukan yang namanya branding agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam perspektif bisnis, desain dapat memberikan pengaruh, value, maupun makna tertentu
Dalam film ini dijelaskan pula bahwa desain dalam dunia bisnis ini memiliki peran penting, sebab desain itu dapat digunakan sebagai penambah inovasi serta dapat membantu proses promosi dari sebuah perusahaan itu sendiri. Kita tahu bahwa memang iklan itu tuh sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam hal ini iklan dan desain itu sangat dibutuhkan perusahaan, karena nanti tentunya desain-desain ini dapat membawa yang namanya feedback positif dari para customer, sehingga dapat menjadi referensi bagi perusahaan. Jadi feedback yang diberikan customer ini nanti akan menjadi referensi perusahaan kedepannya gitu, atau mungkin bisa dibilang evaluasi kedepannya. Karena dengan adanya user experience itu dapat membuktikan bahwa ulasan pengalaman dan kepuasan pelanggan ini sangat penting bagi sebuah perusahaan. Nah, terakhir, dalam perspektif masyarakat, itu desain dapat berperan untuk memajukan kehidupan masyarakat serta dapat memudahkan masyarakat dalam berbagai hal. Ketiga perspektif bisnis ini tentunya dapat ditarik menjadi satu kesatuan utuh yang dapat bekerja sama untuk menghasilkan sebuah inovasi baru bagi kehidupan sosial dan masyarakat. Selanjutnya itu tugas kelima, yakni membuat ilustrasi berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat, itu keluhan-keluhan atau mungkin keresahan yang ada di dalam masyarakat. Ilustrasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu illustrate, yang berarti menjelaskan, menerangkan. Gambar ilustrasi adalah gambar yang bersifat dan berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Nah, ini dia mungkin ilustrasi yang saya buat, yakni tentang ironi saat ini, bahwa ilustrasi di samping itu menggambarkan ironi di mana orang-orang itu sudah terlalu atau sudah ada pada tahap kecanduan terhadap handphone. Padahal hal tersebut secara tidak langsung itu dapat membunuh umat manusia secara perlahan. Penggunaan HP yang berlebih selain tidak baik bagi kesehatan, itu juga menyebabkan manusia terlalu bergantung pada teknologi, sehingga apabila manusia telah terlalu tergantung pada teknologi, otak manusia itu menjadi kurang mampu untuk berpikir, IQ-nya menjadi semakin rendah, karena memang kita sudah sangat terbantu. Misal mau mikir tentang ABC, mau mencari ABC, itu tidak perlu lagi membaca berbagai buku, hanya tinggal mengetikkan di Google, itu semua sudah bisa kita dapatkan. Jadi memang mempermudah, namun di satu sisi itu juga menjadikan manusia itu malas berpikir secara tidak langsung, seperti itu. Untuk tugas terakhir atau tugas keenam, yakni membuat ilustrasi dua persepsi. Persepsi sendiri merupakan proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi. Ilustrasi dua persepsi ini merupakan ilustrasi yang memiliki dua pemahaman tergantung dengan cara pandang dari audiens tersebut. Nah, di sini saya menggambarkan perpaduan sebenarnya dari gambar api dan juga gambar ikan gitu. Jadi tapi saat kita lihat lebih mendetail, ini justru bukan hanya ada dua gambar, tapi ada 3 gambar di dalamnya. Pertama, mungkin gambar ikan, bila kita lihat secara kasat mata itu akan menggambarkan bahwa ini tuh gambar ikan gitu. Lalu apabila gambar tersebut kita putar sebanyak 90 derajat, itu kita akan melihat yang namanya gambar api di dalamnya. Jadi saat gambar tersebut dilihat secara portrait, maksud saya secara landscape, itu akan menimbulkan yang namanya gambar ikan, sedangkan saat kita lihat secara potret itu akan memperlihatkan gambar api. Namun jika kita lihat lebih mendetail lagi, apabila gambar ini kita putar 30 derajat ke arah kanan, maka akan muncul gambar baru, yakni gambar kepala burung beserta dengan paruhnya. Nanti mungkin bisa dilihat ya, bahwa mungkin bisa nanti HP-nya ini coba kita miringin, yang pertama seperti ini, terus kita putar 30 derajat, dan terakhir kita putar 90 derajat, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mohon maaf apabila terlalu panjang. Terima kasih. Bila ifsa bil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.